Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Mohon perhatian, acara mentoring kelas series 21 MGMP Politeknik Sahid Jakarta akan segera dimulai. Demi kelancaran acara, kepada para hadirin kami himbau untuk mengatur Zoom Anda pada posisi mute saat acara berlangsung. Hadirin para peserta yang kami hormati, saya Aca selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selamat sore, selamat datang di ruang virtual dalam acara Mentoring Class Series 21 dengan tema Customer Experience Management. Yang terhormat Bapak Kunchara selaku mentor, jajaran Sivitas Politeknik Sahid Jakarta, dan para peserta yang hadir pada acara kali ini. Hadirin yang terhormat, kami menghimbau untuk para peserta agar tetap berada pada Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya-jawab di sesi akhir. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Kunchara. Apa kabar Bapak Kunchara? Ya. Halo Mbak Aca, kabar sehat? Baik, ya, alhamdulillah. Halo Bapak. Bapak puasa hari ini, Pak? Insya Allah. Ini saya bilang ngabuburit berarti. Iya, benar Pak, sampai ngabuburit kita ya. Di hotel gimana Pak? Banyak acara bukber? Bukber, alhamdulillah rame, karena mungkin 2 tahun ke belakang kita sudah ditahan-tahan ya. Jadi sekarang udah agak longgar, meskipun PPKM di Jogja masih di level 3. Cuman ya PPKM di Jogja masih di level 3. Cuman kayaknya masih udah banyak yang ngeyel ini. Sama Pak di Jakarta. Udah bosen soalnya. Iya benar Pak. Oke, selanjutnya saya akan membacakan biografi Bapak Kunchara tersendiri dulu ya Pak. Informasi terbaru mengenai kegiatan dari kami Smart ASN Plus atau SDS setiap hari Minggu, setiap hari Kamis. Baik, berikut adalah biografi dari Bapak Kunchara tersendiri. Bapak Kunchara Young and Passionate adalah julukan yang tepat untuk beliau. Bukan hanya berpengalaman di bidang industri perhotelan, beliau juga berpengalaman di bidang floating hotel atau cruise ship. Untuk berada di posisi sebagai seorang manajer diperlukan integritas dan passion yang tinggi. Juga Bapak Kunchara telah melatih berbagai posisi dan berbagai pengalaman, salah satunya sebagai galley utility Costa Cruise, weather banquet sales eksekutif di Grand Zurich, sales coordinator dan sales manager di KJ Hotel. Dan saat ini posisi Bapak Kunchara tersendiri sudah menjadi sebagai manajer di New Hotel Lily. Baik, berikut ada biografi dari Bapak Kunchara. Tanpa berlama-lama lagi nih Pak, saya serahkan langsung kepada Pak Kunchara untuk memaparkan materinya Pak. Silakan Bapak Kunchara. Oke, baik Mbak Aca, terima kasih. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruang ini, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik. Ini dari sekian banyak yang sudah join, saya paparkan sebelumnya bahwa kita sambil sama-sama belajar lagi ya, terus sambil kita nunggu waktu beduk Bapak Ibu semuanya, karena mungkin kebanyakan di sini puasa ya, jadi kita sama-sama belajar sambil menunggu waktu beduk. Oke, jadi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai Customer Experience Management. Semua perusahaan itu tidak akan berjalan kalau misalnya tidak ada customer yang ikut berpartisipasi dalam hal ini adalah membeli produk yang kita tawarkan, entah itu produk secara fisik ataupun jasa yang kita tawarkan. Jadi secara general bahwa memanage customer experience itu adalah salah satu hal yang sangat penting, terutama bagi kita atau misalnya hotel yang kita tawarkan itu adalah bukan produk yang
terlihat, tapi kita menawarkan produk berupa servis, berupa jasa. Jadi untuk memanage customer experience itu adalah mutlak hal yang sangat perlu dilakukan, terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia jasa. Bahkan saya pun selain di hotel nih, saya juga ada beberapa side job juga. Salah satunya saya juga jualan online nih. Nah, di jualan online juga yang saya jual di lapak saya adalah lapak fisik, jadi jualan benar-benar fisik bukan jasa. Nah, cara memanage-nya juga, cara memanage customer-nya juga agak sedikit berbeda, tapi pada dasarnya perlakuan dari kita sebagai produsen atau sebagai penyedia jasa dan barang adalah sama terhadap customer. Saya minta izin share untuk screen-nya. Bapak Ibu sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Bapak. Oke. Jadi customer experience management akan saya sampaikan secara singkat saja karena biasanya kalau misalnya di bulan puasa itu ritme bekerjanya jadi berkurang. Jadi ada yang dipendekkan, ada yang kebanyakan memang dipendekkan sih, termasuk saya juga. Jadi kita bahas yang esensinya saja. Baik. Oke. Nah, do your best to identify the real reason they want your products or services. Ini adalah sesuatu yang memang menjadi hal yang fundamental untuk siapapun, untuk perusahaan manapun. Oke, hal ini telah saya buktikan sendiri dari pengalaman saya sebagai yang bekerja di hotel ataupun pengalaman dari sampingan saya, yaitu saya jualan benda fisik di toko online, bahwa kita harus mengidentifikasi apa sih yang menjadi alasan utama dari para customer bahwa mereka itu menginginkan produk kita itu karena apa, atau servis kita itu seperti karena apa. Dari hal ini akan kita bisa membuat planning, membuat suatu kerangka plan bisnis atau apapun itu istilahnya di instansi Bapak dan Ibu, berdasarkan dengan customer experience tersebut, seperti itu. Nah, pada dasarnya pengalaman konsumen adalah tanggapan konsumen secara internal dan subjektif sebagai akibat dari interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Ini menurut Meyer and Schwager di tahun 2007. Jadi pengalaman konsumen adalah tanggapan secara internal ya. Jadi tanggapannya itu secara menurut pendapat mereka dan subjektif. Nah, karena subjektif, jadi pengalaman yang kita harus berikan atau servis dan jasa ataupun produk yang kita harus berikan itu harus benar-benar meet their expectation. Di sini disebutkan bahwa sebagai akibat dari interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa interaksi yang terjadi itu bahkan tidak harus secara langsung. Kalau misalnya kita bekerja atau misalnya menyampaikan servis, misalnya kita di industri hotel seperti ini,
saya sendiri khususnya di industri hotel, kita setiap orang itu memakai jasa kita. Jadi otomatis customer itu berinteraksi langsung dengan saya. Nah, beda halnya apabila saya di lingkup misalnya di sampingan saya yang lain sebagai penjual suatu produk di toko online, itu mereka tidak langsung berinteraksi dengan kita. Nah, mereka langsung berinteraksinya adalah melalui media sosial ataupun gawai kalau sekarang. Jadi gadget mereka customer dengan kita berinteraksinya dengan gadget, mereka memesan produk di saya, terus ada bookingan masuk, saya kirimkan lewat ekspedisi dengan ketentuan yang sudah dipilih oleh customer, produk datang, interaksinya itu tidak secara langsung, tetapi melalui media pihak ketiga, dalam hal ini adalah gadget. Nah, interaksi yang terjadi di sini itu bisa nanti menimbulkan pengalaman konsumen dan mereka bisa mereview atau memberi tanggapan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, sebenarnya customer itu menyampaikan experience pengalamannya itu sebenarnya dari aspek mana saja. Nah, di sini menurut Schmidt jadi ada lima dimensi customer experience. Jadi dari kelima hal ini akan menjadi sesuatu pengalaman dari customer yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada sense, selanjutnya ada feel, ada think, ada act, dan ada relate. Untuk selanjutnya akan saya paparkan satu persatu. Oke, untuk sense sendiri itu adalah dimensi di mana melibatkan indera yang dimiliki oleh manusia sebagai alat untuk merasakan produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi untuk pengalaman dimensi customer experience yang ada di kategori ini pasti kebanyakan ketika kita berbicara mengenai gastronomi atau mengenai makanan seperti itu, karena sudah jelas dari pemaparan sendiri bahwa ini berhubungan dengan indera yang dimiliki oleh manusia sebagai alat untuk merasakan. Jadi otomatis untuk kita pelaku usaha di bidang gastronomi, dimensi customer dari segi sense ini pasti mereka rasakan. Selanjutnya yaitu ada feel, yaitu rasa yang ditampilkan melalui ide, kesenangan, dan reputasi akan pelayanan konsumen. Dari dimensi ini kita bisa mengambil contoh saya atau kita yang berkecimpung di dunia hotel ataupun jasa. Jadi adalah rasa yang timbul, salah satu adalah kesenangan dan reputasi akan pelayanan konsumen. Jadi kalau misalnya customer merasakan hal yang memuaskan atas pelayanan kita, ini adalah salah satu dimensi dari customer experience. Selanjutnya ada think, yaitu pengalaman yang menurut kecerdasan dengan tujuan menciptakan pengalaman kognitif dan pemecahan masalah dan melibatkan konsumen secara kreatif. Kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu aktif di Instagram ataupun ya mungkin sekarang masih Instagram, saya beberapa kali atau seringlah memperhatikan beberapa akun yang melontarkan seperti polling atau misalnya stiker yang menyampaikan tentang pendapat, menyampaikan tentang suggestion
dari customer-nya. Ini adalah salah satu customer experience yang cukup bagus untuk meningkatkan engagement dengan customer kita. Meskipun pada prakteknya atau pada goalnya customer tersebut belum deal atau misalnya belum ada action lebih lanjut, entah itu membeli produk atau menggunakan jasa kita, tetapi dengan pengalaman seperti itu, psikologisnya telah dibangun, terus pengalaman interaksinya sudah terbangun. Dengan hal tersebut akan tertanam dari customer bahwa misalnya, wah, perusahaan ini atau misalnya penyedia jasa ini bisa memberikan pengalaman yang lebih baik, dan akhirnya pada ujung-ujungnya akan diharapkan bahwa pengalaman tersebut bisa dikonversi menjadi lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu customer dapat membeli atau misalnya menggunakan jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Selanjutnya, X, yaitu didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen yang berhubungan dengan tubuh secara fisik. Dari dimensi yang keempat ini bisa diambil contoh untuk beberapa pengalaman kalau misalnya kita membawa atau menghadirkan sesuatu yang berhubungan dengan fisik, entah itu olahraga, entah itu kegiatan-kegiatan sosial secara langsung, seperti itu. Selanjutnya, untuk dimensi yang lain dari customer experience, yaitu ada relate, itu ada hubungan dengan orang lain atau kelompok sosial lain, seperti pekerjaan gaya hidup atau identitas sosial yang lebih luas. Nah, untuk hal seperti ini, kita bisa ambil contoh untuk keterlibatan dari customer ataupun calon customer dalam kegiatan CSR atau misalnya kegiatan sosial yang lain, seperti itu. Contoh yang sangat mudah dari sekarang di masa Ramadan, mungkin ada beberapa hotel ataupun restoran yang menerapkan ketika ada pembelian packs untuk buka bersamanya, nanti sekian rupiah disisihkan untuk yang membutuhkan, untuk anak yatim ataupun lembaga sosial yang lain, seperti itu. Nah, jadi secara general dari pemaparan di awal bahwa manajemen pengalaman pelanggan adalah praktik merancang dan bereaksi terhadap interaksi pelanggan untuk memenuhi ataupun melampaui harapan mereka yang mengarah pada kepuasan, loyalitas, dan advokasi pelanggan yang lebih besar. Dari pemaparan tadi dapat disampaikan, dapat diinformasikan bahwa customer experience itu adalah sesuatu yang lebih besar lagi efeknya terhadap kita pelaku bisnis, terhadap kita pelaku usaha, entah itu kita menjualkan jasa ataupun menjualkan barang secara langsung. Karena merancang dan bereaksi terhadap interaksi pelanggan itu adalah yang penting, sehingga tujuan utamanya adalah ya tadi, untuk mengarah kepada kepuasan, loyalitas, dan advokasi pelanggan yang lebih besar. Dalam hal ini adalah pelanggan bisa, customer yang melihat kita, customer lain ataupun customer existing yang melihat itu, dapat kita konversi dari misalnya mereka itu hanya melihat, bisa konversi pelanggan tersebut menjadi pelanggan kita, menjadi pelanggan yang membeli produk kita, yang menggunakan jasa kita. Seperti itu. Dalam hal ini, kita sebisanya jangan hanya memenuhi harapan mereka bahwa ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih
gede lagi, yaitu melampaui harapan mereka. Jadi misalnya ketika ada customer yang misalnya di hotel yang memesan, kalau di saya contohnya ya memesan kamar untuk honeymoon misalnya, yang mereka pesan itu misalnya dari online travel agent, mereka di note saja honeymoon setup. Mereka mungkin expect-nya karena tidak ada tidak ada charge ekstra, mungkin mereka expect-nya hanya ya paling handuknya aja, swannya aja dibentuk hati atau swan towel seperti itu. Nah, karena kita ingin menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, nah kita buatlah karena ada note seperti itu, misalnya kita buat selain ada swan towel, kita kasih bunga tabur ataupun bunga mawar hand bouquet yang sederhana yang bisa kita belikan untuk customer tersebut. Dari pengeluaran kita yang hanya sedikit, mungkin bunga tabur atau bunga hand bouquet yang cuma satu tangkai itu kan nggak besar kosnya, paling di bawah 20.000 malahan. Nah, tapi dengan kita mengeluarkan sekian kos 20.000 ataupun berapa di bawah 50.000, tetapi dengan pengalaman yang kita berikan, otomatis pelanggan kita akan senang. Mereka akhirnya, karena kita sekarang di zaman sosial media, itu pasti nanti foto atau nanti story, sudah pasti itu. Mereka nanti akhirnya upload story ke Instagram mereka, upload story ke WhatsApp mereka, ataupun Facebook. Nah, dari sana kan kita mendapat audiens baru, dan sudah pasti kalau misalnya dari pengalaman saya, ketika ada customer yang kita treatment seperti itu tanpa diminta, mereka pasti tag our hotel, our property, seperti itu. Dari sana kita dapat customer baru, dapat viewer baru. Nah, dari hal yang sedikit kita mengeluarkan cost, misalnya cuma 20.000 untuk setup seperti itu, akhirnya kita bisa dapat pelanggan yang lebih besar seperti itu. Atau kalau misalnya di luar dari hotel, misalnya saya ada usaha yang lain, usaha online saya, dari packaging yang kita berikan, dari identifikasi customer terlebih dahulu, apakah ini customer-nya masuk ke kalangan milenial atau misalnya Gen Z, Gen Y, seperti itu. Nah, saya treatment biasanya ada disisipkan kartu kecil seperti itu, ucapan terima kasih ataupun special gift yang nggak terlalu cost-nya tinggi, kita sisipkan. Akhirnya mereka senang, mereka unboxing produknya, mereka upload lagi di story, mereka tag perusahaan kita. Nah, dari sana pengalaman yang tercipta dari customer satu akhirnya dilihat oleh followernya, meskipun followernya belum sampai ribuan, tapi tetap saja itu akan mengakibatkan exposure kita bertambah, dan akhirnya diharapkan dari hal tersebut konversi dari pertama yang cuma sebagai viewer, kita harapkan dan sudah saya yakin pasti sekali akan menjadi sekitar 70% akan konversi membeli produk kita, produk dan jasa kita. Seperti itu. Oke, tadi kita berbicara mengenai customer experience secara umum. Nah, selanjutnya sebagai kelanjutannya, bagaimana sih strateginya untuk memanage customer experience? Sebenarnya ada tinggi tingkat kepuasan konsumen,
maka makan baik pula pengalamannya terkait jasa ataupun produk dari yang kita tawarkan, dari yang kita jual. Prioritaskan kepuasan pelanggan yang bisa dicapai melalui berbagai aspek. Salah satunya adalah dengan membangun hubungan baik antara brand dengan konsumen. Seperti yang telah tadi saya sebutkan, seperti yang telah tadi saya sampaikan, membangun hubungan baik antara brand dengan konsumen itu adalah hal yang mutlak ya, karena kita itu dapat revenue ya otomatis dari konsumen yang membeli produk atau jasa kita. Jadi membangun hubungan baik antara brand dan konsumen adalah hal yang mutlak. Nah, di sini kita harus fokus pada kepuasan pelanggan. Jadi ketika ada transaksi yang terjadi antara kita dengan pelanggan, diharapkan bahwa transaksi tersebut bukan hanya transaksi satu kali waktu saja. Nah, transaksi yang terjadi kita harapkan pastinya adalah berkelanjutan. Entah itu kalau misalnya di hotel kita memakai customer tersebut memakai atau kembali lagi kepada kita memakai meeting room yang kita sediakan, atau misalnya membawa lagi customer atau tamu yang menginap grup keluarga yang lain seperti itu. Ataupun kalau misalnya kita bekerja di industri yang tidak berhubungan dengan jasa atau produk langsung, yang diharapkan bahwa produk tersebut yang kita tawarkan bisa mereka repeat order lagi, bisa membeli lagi di kita, seperti itu. Selain dari kualitas produk yang kita tawarkan, tentunya kepuasan konsumen juga harus kita perhatikan. Nah, jadi kita harus fokus pada kepuasan pelanggan. Entah bagaimana caranya. Tadi seperti yang sudah saya paparkan, bisa berbagai cara. Kita harus beyond expectation, kita harus melampaui ekspektasi mereka, melampaui harapan mereka ketika mereka memakai jasa kita, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini adalah hal yang sangat krusial, bahwa kita harus jujur pada pelanggan, terutama ketika kita menghadapi komplain atau kritik dari pelanggan. Kita harus bicara seadanya, kita harus tidak dianjurkan dan jangan sekali-kali kita mengada-ngada ketika hal seperti ini, karena kita harus menanam nilai kejujuran kepada karyawan. Karena memang ada kesalahan, kita harus apologize, kita harus meminta maaf, kita harus memberikan pengertian kepada customer tanpa membuka aib perusahaan, meskipun memang itu adalah kesalahan mutlak perusahaan yang menjalankan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dalam customer experience management yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengelola review, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Jadi karena kita berada dalam dunia digital seperti sekarang, hampir semua orang yang kita kenal itu sudah kenal dengan yang namanya gadget, sudah terhubung dengan yang namanya internet. Jadi review itu adalah muka kedua kita. Jadi facet kita selain secara fisik di dunia nyata, nah facet kita di dunia online ya review kita. Karena mau tidak mau dan suka tidak suka bahwa customer yang akan memakai jasa atau produk kita, yang pertama-tama dilihat itu adalah review dari pelanggan, seperti itu. Bahkan saya pun ketika akan membeli yang paling simpel aja kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya kita mau membeli Shopee Food ataupun yang lain, yang pasti
saya pasti lihat reviewnya dulu dari mereka, apakah dari pelanggan maksud saya, apakah reviewnya baik ataupun ada yang jeleknya. Kalau misalnya reviewnya sampai jelek sekali, ya otomatis saya nggak bakal jadi beli. Jadi mengelola review adalah hal-hal yang sangat-sangat krusial, yang sangat penting juga, karena ketika orang lain di industri, misalnya di industri hotel, saya ada pesanan dari misalnya Jakarta atau dari luar pulau, ya otomatis yang mereka lihat yang pertama adalah, karena tidak bisa melihat fisiknya, ya dari review yang diberikan oleh customer. Ketika kita lihat Google Map atau misalnya googling aja, diketik nama hotel atau perusahaan, sudah kita bisa lihat review-reviewnya, entah itu yang baik atau yang jelek. Nah, maka dari itu kita harus, ini harus ya kalau menurut saya, harus membalas setiap review, entah itu bad ataupun good review. Jadi jangan dipilah-pilah teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kita balasinya yang baik-baik aja deh, karena sudah mengangkat hal yang baik tentang perusahaan atau produk kita, ataupun kita balasnya yang jelek-jelek aja, itu untuk explain ke yang lain bahwa produk kita nggak sejelek itu kok. Nah, seperti itu. Itu tidak dianjurkan untuk memilah-milah review yang balas yang bad aja atau yang bagus aja. Jadi semuanya harus balance. Jadi ketika misalnya customer lain melihat review kita, lah kenapa kok reviewnya jelek ya? Nah, di situ ada keterangan atau misalnya ada penjelasan dari kita kenapa sampai customer tersebut merasa pengalaman bertransaksi dengan kitanya kok menjadi jelek seperti itu. Oke, selanjutnya ciptakan pengalaman tak terbatas untuk konsumen, apalagi di era sekarang. Semua sudah serba digital, semua sudah mempunyai gawai sendiri-sendiri, bahkan anak kecil saja sudah banyaknya melihat HP sekarang. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk membangun experience terhadap tamu. Jadi, buatlah sebisanya akun media itu sebanyak mungkin, di YouTube, website, Instagram, Facebook, TikTok, malahan sekarang website itu kebanyakan orang-orang jarang lihat. Sekarang orang-orang banyaknya lihat Instagram dan TikTok ya, kebanyakan sekarang. Nah, jadi boleh di skala prioritaskan oleh teman-teman Bapak dan Ibu semuanya, kalau misalnya target kita mau mendapatkan viewer yang dari segmen mana, apakah dari segmen tertentu, jadi kita bisa memprioritaskan yang kita benar-benar akan blow up lebih tinggi, apakah Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ataupun website seperti itu. Dari hal tersebut, kita juga bisa mengaplikasikan sistem promosi yang belum pernah ada. Jadi melakukan apapun untuk memberikan pengalaman yang tidak terbatas bagi para konsumen. Contohnya, untuk sekarang di live IG itu, Instagram, banyak sekali teman-teman atau pelapak-pelapak yang berjualan. Nah, itu kenapa kalau misalnya di hotel juga, kenapa tidak dicoba seperti itu? Di TikTok juga sekarang, kalau misalnya saya mampir ke TikTok, kalau misalnya yang live itu kebanyakan memang teman-teman pelapak yang lain itu, mereka kebanyakan jualan. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan hype yang sedang terbangun dengan ikut terjun ke hype tersebut, selama hype tersebut tetap memberikan profit kepada kita, hal itu kita bisa lakukan seperti itu. Oke, dari saya pemaparannya sekian. Terima kasih. Kalau misalnya ada hal yang ditanyakan,
bisa didiskusikan sekarang? Baik, terima kasih banyak Bapak Kunchara. Materinya sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat nih Pak. Saya jadi belajar banyak hal dari materi yang sudah barusan Bapak sampaikan. Terima kasih ya Pak Kunchara. Sama Mbak Aca. Berikutnya ini yang ditunggu-tunggu nih Pak, segmen tanya jawab. Apabila peserta ada yang ingin menanyakan, kita akan membuka question segmen. Itu boleh di unmute mikrofonnya atau hand raise, atau boleh juga chat di kolom Zoom ya. Nanti saya yang bacakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Pak Nuri. Oke, selamat sore Pak Kunchara. Selamat sore Pak Nuri, ketemu lagi kita. Selamat dengan ketemu Pak Kunchara. Iya. Nah, makasih Pak Kunchara. Ini ada pertanyaan dari saya Pak Kunchara. Kalau misalnya kita punya suatu hotel, nah terus mungkin tamunya pernah kecewa ya dengan kita Pak Kunchara. Mungkin umpamanya, contohnya kalau makanan dari restorannya kurang enak atau mungkin nggak bisa dinikmati dengan baik, terus mungkin bau kamar tidurnya untuk nginapnya kurang luas, atau mungkin sering bising atau apa. Nah terus akhirnya dia lama-lama bosan dengan menginap di tempat kita. Nah ini gimana caranya kita sebagai manajemen hotel untuk memberikan penjelasan atau bagaimana caranya biar menarik mereka untuk kembali lagi ke tempat kita kalau misalnya ada ketidakpuasan dari tamu-tamu hotel yang menginap di tempat kita yang tadinya sudah pernah menginap terus kecewa dengan pelayanan kita Pak. Nah seperti itu. Nah terus yang kedua, trik-trik cara apa saja yang bisa kita ketahui Pak untuk mengetahui apakah tamu itu bisa puas dengan pelayanan kita di hotel Pak. Jadi itu aja sih pertanyaan saya Pak Kunchara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat saya dan teman-teman. Baik. Baik, Mbak Aca langsung saya jawab atau nunggu yang lain? Boleh Pak, langsung dijawab saja. Silakan. Baik. Pak Nuri, terima kasih. Pertanyaannya jadi saya rangkum lagi. Bagaimana cara menarik kembali tamu yang sudah kecewa, intinya seperti itu Pak ya, dengan pelayanan dari kita, khususnya kita bicara dengan industri hotel ya. Oke, hal ini sudah sering saya alami sendiri, jadi karena beberapa hal pelayanan dari hotel mengecewakan seperti itu, cuman saya sudah beberapa kali memang ada beberapa tamu yang akhirnya kembali lagi. Yang saya lakukan itu adalah yang pertama courtesy langsung kepada tamu yang bersangkutan, karena kebanyakan tamu tersebut akan merasa lebih dihargai, istilahnya lebih diperhatikan ketika misalnya kita touch in person secara langsung. Jadi yang saya lakukan adalah datang ke office yang bersangkutan, kenapa seperti itu, dan kita memang nggak apa-apa kalau misalnya memang dari kita yang salah, kita apologi saja, kita meminta maaf bahwa pelayanan yang kita lakukan ketika menginap itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari mereka, itu tidak apa-apa. Selanjutnya kita make sure saja kalau misalnya pelayanan tersebut sudah kita tingkatkan, sudah kita perbaiki, sudah kita istilahnya sudah kita improve lah seperti itu. Nah, kalau misalnya orangnya masih ngeyel, kalau misalnya masih tidak bergeming, masih kecewa, salah satu hal yang saya lakukan adalah kita bisa memberi komplimen. Komplimen ini dalam bentuk tergantung hotelnya, tergantung kebijakan hotelnya, entah itu bisa berbentuk komplimen voucher kamar atau komplimen voucher makan seperti itu. Kalau misalnya memang hal tersebut tidak bisa dirubah kembali,
kita nggak apa-apa, kita skip saja, cari tamu yang lain seperti itu. Karena tapi dari beberapa pengalaman saya seperti itu memang sudah bisa dari treatment yang saya lakukan memang sudah bisa guide kembali tamu yang seperti itu. Oke. Jadi intinya kita touch in person, terus kita memberikan suatu komplimen, entah itu berupa gift atau voucher dari pihak hotel seperti itu. Oke, selanjutnya trik-trik cara mengetahui bahwa apakah tamu itu puas atau tidak. Kalau di hotel, di setiap event ataupun di kamar, di kita ada tools yang namanya guest comment. Jadi di guest comment itu ada item-item bab untuk survei ke customer, apakah customer tersebut puas dengan pelayanan atau tidak. Nah, dari situ kita bisa evaluasi apakah tamu tersebut puas atau tidak dengan pelayanan kita. Jadi mungkin bagi teman-teman atau bapak-bapak yang belum mempunyai tool seperti itu bisa dicoba. Jadi tinggal ngeprint kuesioner lah istilahnya, kuesioner dibagikan kepada masing-masing kamar, atau misalnya ada event banquet diberikan kepada peserta meeting untuk mengukur tingkat kepuasan dari customer yang menggunakan jasa kita seperti itu. Cukup Mbak Aca, ada lagi yang lain? Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kalau begitu saya lanjut acaranya ya Bapak. Boleh. Sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa link absensi ada di kolom komentar. Sudah bisa mengisi link absensi ya, jadi untuk peserta. Selanjutnya saya akan menutup acara ini. Tidak terasa sudah tiba waktunya untuk mengakhiri mentoring kelas kita pada hari ini. Semoga ilmunya bisa menjadi bekal bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan kita. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya sejenak. Nanti pada hitungan ketiga saya akan men-screenshot. Oke. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih banyak kepada Bapak Kunchara untuk hari ini, Pak. Sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu dan puasanya lancar ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti mentoring kelas hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, para peserta sudah boleh meninggalkan Zoom. Bagi kalian yang ketinggalan mentoring hari ini, tidak perlu khawatir. Kalian bisa menonton ulang mentoring class dan dapat mengunduh materinya di platform Elsa atau e-learning Sahid. Dan bagi kalian yang membutuhkan e-sertifikat, kalian dapat mengerjakan soal latihan dan soal ujian di platform yang sama. Caranya mudah loh. Kalian bisa langsung buka website Politeknik Sahid di www.politekniksahid.ac.id. Lalu masuk ke menu sistem. Setelah itu, klik e-learning. Kalian dapat login menggunakan akun dan password yang telah dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon yang terdaftar. Setelah berhasil login, kalian akan melihat beberapa courses yang dapat diakses untuk latihan mandiri. Mulai dari live recording mentoring class, materi digital, kontenologi, latihan soal, dan tentunya soal assessment untuk mendapatkan e-sertifikat. Platform ini dapat diakses